selamat berjumpa lagi di hari ini. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Sebelum memulai pelajaran, kita akan mengawali dengan doa terlebih dahulu. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia, selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih untuk segala kasih, rahmat yang telah Kau berikan buat kami pada hari ini. Ya Tuhan, bimbing dan berkatilah kami, semoga kami selalu dalam keadaan sehat, kami dapat belajar dengan baik, dan segala ilmu yang kami peroleh berguna untuk masa depan kami. Lindungilah keluarga kami, semoga terhindar dari segala mara bahaya. Semua doa permohonan ini kami panjatkan dengan perantara Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Santo Kristoforus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tematik 4H. KD 3.9 mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, anak-anak mampu menjelaskan teks fiksi beserta unsur-unsur pembentuknya. Yang kedua, anak-anak mampu menjelaskan pengertian jenis-jenis teks cerita fiksi. Yang ketiga, anak-anak mampu menentukan karakter tokoh protagonis dan antagonis dalam teks fiksi. Yang keempat, anak-anak mampu mengidentifikasi tokoh-tokoh dalam teks fiksi. Menjelaskan teks fiksi beserta unsur-unsur pembentuknya. Cerita fiksi adalah cerita rekaan atau hasil karangan atau imajinasi dari seorang pengarang. Cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian pengarang mengenai peristiwa-peristiwa, baik yang pernah terjadi secara nyata maupun hanya dalam khayalan pengarang. Cerita fiksi dinikmati pembaca sebagai sarana hiburan. Ciri-ciri cerita fiksi. Pertama, bersifat rekaan atau hasil oleh imajinasi pengarang atau bersifat subjektif. Yang kedua, bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang komunikatif dan tidak baku. Yang keempat, memiliki alur atau jalan cerita. Yang kelima, biasanya menggunakan bahasa yang bersifat konotatif. Yang keenam, biasanya memiliki amanat atau pesan moral tertentu. Unsur intrinsik cerita fiksi. Yang pertama adalah tokoh. Tokoh adalah orang atau hewan yang menjadi pelaku dalam cerita, baik itu tokoh protagonis atau antagonis, baik itu tokoh utama atau tokoh tambahan atau pembantu. Yang kedua adalah karakter atau watak. Pemberian karakter pada tokoh. Karakter bisa bersifat protagonis yang disukai atau tokoh antagonis yang tidak disukai. Watak tokoh dapat disimpulkan dari penggambaran fisik, penggambaran tindakan tokoh, dialog tokoh, monolog atau komentar atau narasi penulis terhadap tokoh. Yang ketiga adalah alur. Rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam suatu cerita. Yang keempat, latar. Latar adalah tempat dan waktu kejadian, serta suasana dalam cerita. Ada 3 jenis latar, yaitu latar tempat, latar waktu,
dan latar sosial. Yang kelima, tema. Tema adalah gagasan yang mendasari cerita. Tema dapat ditemukan oleh kalimat kunci yang diungkapkan tokoh atau penyimpulan keseluruhan peristiwa sebab akibat pada cerita. Yang keenam adalah amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan penulis secara tidak langsung. Amanat disimpulkan dari sikap penulis terhadap permasalahan yang diangkat pada cerita. Menjelaskan jenis-jenis teks fiksi. Jenis-jenis teks fiksi yang pertama itu adalah cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita dari zaman dahulu yang hidup di kalangan masyarakat yang diwariskan secara lisan. Cerita rakyat dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu cerita jenaka, mite, fabel, legenda, dan sage. Yang kedua, cerpen. Cerpen adalah cerita pendek yang berisi tokoh pada suatu kejadian. Yang ketiga adalah novel. Novel adalah cerita rekaan yang berisi rangkaian peristiwa kehidupan seseorang beserta orang-orang yang berada di sekelilingnya. Menjelaskan tokoh utama dalam teks fiksi. Tokoh dalam cerita atau drama merupakan pemeran pada sebuah cerita. Para tokoh dalam cerita memiliki peranan masing-masing yang berbeda. Tokoh utama disebut juga sebagai tokoh sentral. Tokoh utama merupakan tokoh-tokoh yang menjadi pelaku utama atau tokoh yang mengalami semua peristiwa dalam cerita. Tokoh utama biasanya akan muncul mulai dari awal cerita, tengah cerita, hingga akhir cerita. Tokoh utama dapat berwatak positif atau baik, dapat juga berwatak negatif atau tidak baik. Menentukan karakter tokoh protagonis dan antagonis dalam teks fiksi. Tokoh protagonis yaitu tokoh yang memiliki watak baik sehingga disenangi dan dikagumi pembaca. Protagonis adalah pelaku yang memiliki watak yang baik sehingga selain dikagumi dan sangat disenangi oleh pembaca. Tokoh antagonis, yaitu tokoh yang tidak disenangi pembaca karena perannya tidak sesuai yang didambakan pembaca. Tokoh antagonis ini menjadi penyebab timbulnya konflik dan ketegangan yang dialami oleh protagonis. Mengidentifikasi tokoh-tokoh dalam teks fiksi. Pada dasarnya, tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan atau pembantu. Tokoh utama yaitu tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Tokoh utama paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Bahkan dalam novel-novel tertentu, tokoh utama senantiasa hadir dalam setiap kejadian dan dapat ditemukan dalam tiap halaman novel yang bersangkutan. Tokoh tambahan atau pembantu yaitu tokoh yang memiliki peranan tidak penting dalam cerita. Kehadiran tokoh pembantu sekedar menunjang tokoh utama. Untuk mengetahui watak atau karakter tokoh, kita perlu membaca cerita dengan seksama, mulai dari bagian awal cerita hingga akhir cerita. Anak-anak, Ibu mengucapkan terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Selamat belajar. Tuhan memberkati.